welcome back to Amazing Journey. Bersama saya hari ini saya Cindy ya, salah satu leader di Amazing Team. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik ya, dan deep talk bareng nih ya sama salah satu orang yang benar-benar saya tuh pokoknya ngefans banget deh ya, dan pasti orang-orang Amazing udah tahu ya. Tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan saja Richard David Pantau. Hai. Oh iya teman. Oke. Nah kebetulan kok Richard David ini memang kesehariannya cukup sibuk ya kok ya. Terakhir aku dengar kan ke Hawaii juga ya, untuk memperluas bisnisnya ya. Makanya kulitnya rada sedikit coklat ya kok ya. Atau gimana? Kalau orang bilang eksotik ya? Eksotik, betul. Iya. Soalnya kan memang sibuk ya. Iya. Sibuk berjemur. Namanya udah menikmati hidup juga ya kok ya. Amin. Oke kok. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol ya, sambil menyambut juga kan ulang tahun Amazing nih yang ke-10 gitu loh. Nah, pasti orang-orang Amazing tuh kepengen tahu lebih dalam nih tentang kamu nih kok. Nah sebelum kita jauh-jauh kemana-mana, kita balik dulu nih ke belakang. Kok kan sekarang umur berapa kok? 28 bener gak sih? Itu tahun lalu. Sekarang tahun lalu ya? Sekarang 29 berarti 29 ya, berarti kan plus. Ya, kita flashback ke belakangnya gak usah terlalu panjang ya. Iya betul. Pas Koko kecil deh, Koko dulu tuh lingkungannya tuh pas bertumbuh tuh lingkungan yang seperti apa sih kalau aku boleh tahu? Iya, kalau gua tumbuh di lingkungan, di keluarga yang sebenarnya secara keluarga besar itu bisa dibilang menengah ke atas. Keluarga besar ya? Keluarga besar ya, jadi kondisi keluarga besar tuh yang tiap tahun bisa keluar negeri. Misalnya sepupu gitu ya, dulu masih kecil, oh suka sepatu apa, ya tinggal bilang ke orang tuanya, bisa beli. Game konsol ada yang bagus bisa beli. Nah tapi itu kan keluarga besar. Kebetulan lu kan juga keluarga besar kok. Iya, part of. Jadi part of. Iya, bisa nikmatin lah, icip-icip bisa. Icip-icip ya. Cuman masalahnya begitu nyampe rumah, ya balik ke kenyataan. Yang istilahnya kalau pengen ngelihat sepatu bagus gitu ya, bilang sama orang tua, dibeliin sih, tapi ya dibeliinnya ya memang kondisinya nggak sebagus keluarga besar. Ya dibeliinnya yang mereknya low gitu loh. Berarti lu nih lahir dan tumbuh di keluarga besar yang cukup kaya raya. Cukup kaya. Tapi ya mohon maaf nih, mungkin nasib ya. Iya. Berkata lain seperti itu ya kurang lebih ya. Dan itu membuat gue jadi seorang yang bisa dibilang jadi minder. Waktu teman-teman zaman dulu pada naik sepeda, gue nggak punya sepeda. Waktu mereka naik motor, sepeda juga belum punya. Jadi waktu mereka naik mobil, ya sepeda udah ada sih. Ya, jadi agak minder di situ, agak minder. Gitu, jatuhnya jadi minder, jadi kurang pede gitu kan. Tapi jadi nakal. Lu dulu nakal nih berarti. Jadi karena apa ya? Karena nggak bisa nyamain gitu loh. Kan psikologi manusia itu kan pasti pengen diterima. Betul. Pasti pengennya tuh diterima di satu lingkungan gitu kan. Tapi masalahnya karena mereka tasnya modelnya misalnya tipenya kotak. Gue nggak bisa. Nah gue bulat, jadi gue tersingkir dong. Nah karena itu, tapi namanya anak kecil pengen ada pengakuan, pengen ngerasa diterima, jadinya gue nakal. Jadi nakal tuh bukan karena gue nakal sebenarnya, tapi gue tuh baik. Lu baik aslinya, kelihatan banget sih. Iya. Cuman jadi terbentuk dari lingkungan jadi agak bandel gitu. Jadi lu tuh sebenarnya kalau gue boleh ambil kesimpulan ya, berarti lu tuh tumbuh di keluarga yang bikin lu tuh buat lu jadi minder. Tapi karena lu berasa lu kepengen punya satu komunitas yang bisa terima lu jadinya menonjol di hal yang lain ya. Betul. Gitu di ya? hal-hal yang mereka yang komunitas-komunitas tertentu terima. Misalnya apa? Ya nggak pakai modal. Berantem keren. Nggak pakai modal kan? Iya kan? Nah iya, kenakalan seperti itu. Sebenarnya kan aku juga orangnya kan ada ini juga ya, six sense juga ya. Kalau aku lihat ya, six sense aku nih dulu kayaknya jangan ada yang ketawa ya. Nggak boleh. Gimana? Six sense aku ya. Ini kalau aku punya six sense dulu, lu ini ya suka berantem sampai hampir di DO, bener gak sih? Bukan hampir DO bukan sih. Hampir ya. Karena dulu gua kan lahir Bandung. Terus dari TK sampai SMA di Bandung. Ya balik lagi karena kenakalan itu sampai di rapot dicoret. Ya bukan DO ya, dibikin gak naik kelas intinya. Dibikin gak naik kelas. Berarti hampir cocok ya. Ya cocok lah. Oke. Ntar gue coba lagi ya berikutnya ya. Oke. Berarti iya. Akhirnya lu pindah tuh ya berarti ya. Dari Bandung lu pindah ke Jakarta. Akhirnya gitu. Merantau ya. Merantau ke urbanisasi Jakarta. Nih. Iya, jadi karena
sangat berprestasi gitu ya. Berprestasi keren, tapi di dunia yang berbeda. Memimpin tawuran. Memimpin. Iya. Betul. Oh dari kecil memang sudah memimpin Iya, ya kok ada ya. jiwa kepemimpinan kan? Iya kan? Ada banget. Nah seperti itu ya. Jadi baru ke Jakarta waktu gua kelas 2 SMA. Oh 2 SMA tuh. Iya. Lu ke Jakarta akhirnya. Iya. Oke udah stop tahan dulu ya kok ya. Tahan dulu ya. Menurut Six Sense aku stop dulu di sana ya. Boleh. Nah kok berarti lu berarti ke Jakarta itu berarti dari usia SMA lah ya kurang lebih ya. SMA lalu kuliah gitu kan. Nah sebelum kita ngobrolin tentang gimana caranya lu join Prudential, nah gue pengen tahu deh, kan lu dari keluarga yang kaya raya nih, maksudnya sebagian besar keluarga kan kaya raya gitu. Ada nggak hal yang membuat lu tuh jadi bikin kayak gue harus coba ini, gue harus coba itu? Ada rasa lapar itu nggak sih kok? Iya. Kalau di kondisi lu waktu itu? Pasti. Ada ya justru jadi, ya. Keluarga besar itu ada om yang baik, ada juga om yang ya baik tapi nggak sebaik yang satunya gitu ya. Okay. Jadi kalimatnya ada halus iya, ya. Iya halus kan. Nah jadi karena kondisi itu, tapi gue bersyukur karena kondisi itu awareness gue terbangun. Awareness gue tuh timbul karena kondisi yang jomplang seperti itu. Contoh, ke Jakarta dimodalin motor, tinggal di rumah tante. Tapi tante bisa bilang, bisa ajakin gue, Cat, yuk temenin ke Plaza Senayan, temenin ke Plaza Indonesia. Kamu bisa nyetir nggak? Oh bisa tante. Ya udah nih nyetir ya, kunci BMW. Kan kayak yang nyetir BMW, anak muda nyetir BMW kan kayak yang keren sih. Gila keren banget nih mobil ya. Kok keren banget gitu. Nah di situ kan jadi ada perasaan kayak yang ih gila ya, hebat ya mereka ya. Kok hidup mereka enak gitu. Dan mereka juga ada yang maksudnya keluarga besar juga cukup baik, ada yang baik gitu ya. Ajakin gue ikut jalan-jalan ke Bali. Gitu loh. Dan waktu jalan-jalan ke Bali gue ngelihat lifestyle mereka tuh asik banget gitu loh. Dan di situ bikin gue jadi kayak ngerasa gila ya, ternyata jauh banget, jomplang banget keluarga mereka sama keluarga gue, kualitas hidupnya. I see. Nah itu yang bikin gue, ih gila ya, kenapa bisa ternyata jadi orang yang punya uang itu enak ya? Enak ya, gitu ya. happy gitu loh. Iya. Bukannya gue nggak happy sama keluarga gue, cuman ya mana ditambah kalau di rumah gitu ya ribut melulu gitu kan. Yang diributin apa sih? Uang. Jadi ribut melulu, orang tua ribut, yang diributin apa? Uang. Iya. Gitu. Oke. Jadi berarti memang ibarat kata lu tuh memang udah ya mungkin karena kondisinya ya, kondisinya dan Koko juga berasa mikir kayaknya gue harus sukses nih berarti. Bener gak sih? Iya. Karena ibarat kata Koko udah ngerasain lah sempat icip-icip itu tadi ya, betul. sedikit itu ya. Nah, berarti Koko pas sebelum jalanin pro, apakah Koko kerja dulu, usaha dulu atau misalnya ngapain dulu gitu ya? Saya kurang paham nih ya sebelum jalanin pro. Pasti. Sempat kerja pernah. Koko sempat kerja. Gini lulus loh kuliah. Lulus kuliah ya. Bentar, aku juga tahu ya kurang lebih IP-nya ya. Oh bagus. Pasti bagus kan? Bagus ya. 2,5. 2,5 sih keren sih ya. Masalahnya 2,5 itu jarang banget masuk kelas. Oh, gimana kalau masuk kelas? Itu smart sih. Iya. Ya ini sih aku juga nggak tahu ya ini baik atau enggak ya. Kan kita positive thinking dong. Betul, kita memang di sini harus positif terus. Betul. Iya. Ngapain aja kok sebelum di pro deh? Maksudnya ya, kerja kantoran pernah karena pikir-pikir dulu kan kuliah di Untar pengen ya namanya kebanyakan anak kuliah lah ya. Pengen kerja berkarir ngetes iman gitu kan. Paling gak supaya balik modal gitu kan. Nah kerja lah gitu. Nah kerja di kantoran ternyata cuman tahan 3 bulan. Oh 3 bulan. Jadi abis probation tuh udahan ya. Iya udahan. Karena mikir itu juga ada dasarnya. Karena salah satu Uncle I. Uncle keren. Kan Gen Z kan. Iya Gen Z ya. Sih? Salah satu Uncle I itu ada yang saat itu tuh ada yang meninggal. Dan dia cukup hebat. Cukup diberkati lah ya. Dia bisa sebagai karyawan dia bisa beli rumah di Kelapa Gading Hook 3 lantai. Tapi begitu dia meninggal, selang 2 minggu rumah itu dijual. Nah pas posisi saat itu gua posisi lagi kerja di bulan ketiga. Dan gua ngelihat gua nggak mau masa depan seperti itu. Gitu loh. Benar-benar apa yang dibangun hilang begitu aja. Nah jadi kerja nggak lama, cuma 3 bulan. Nah lamanya usaha sih. Usaha ya? Usaha desain grafis dari zaman kuliah.
Terus usaha coffee shop, terakhir sampai ada 3 cabang. Dan usaha-usaha yang mungkin ilegal juga gitu ya. Ilegal sempat juga ya. Ada, ya. Ya, tapi nggak usah lah ya. Kalau ilegal itu nanti itu kita ya di belakang aja kan ya. kita harus positif. Iya harus positif. Oke, nah tapi bentar, ini yang menarik sih buat gue ya kok. Maksudnya gini, lu kan sempat usaha juga nih, usaha yang gue tahu kalau aku nggak salah usaha kopi, benar gak sih? Itu yang lamanya itu. Itu yang lama di situ kan, usaha toko kopi yang menurut aku ya kayak zaman sekarang aja orang tuh berbondong-bondong juga nih, pengen usaha F&B, start coffee shop apa segala macam, benar gak sih? Betul. Tapi apa yang membuat lu tuh akhirnya kayak memutuskan untuk Prudential deh, gitu loh? Gue coba deh jalanin Prudential deh. Iya. Zaman waktu awal-awal ngerintis usaha namanya anak muda gitu ya. Anak muda kan. Ya itu kan sekarang, mungkin sekitar 5 tahun lalu lah. Iya, sekarang aja masih muda gitu ya. Iya, kelihatan memang. Selalu muda. Of course, yes, very good. Nah, jadi anak muda itu selalu waktu itu zaman gua muda, usaha itu start dari apa yang kita suka. Apa yang kita suka? Nah, kebetulan gue suka ngopi. Gimana caranya gue menikmati apa yang gue suka gratis? Jadi usaha kopi. Sesimpel itu. Sedangkal itu sebenarnya. Sedangkal itu. Sebenarnya sedangkal itu tanpa mikirin kedepannya gimana. Nah, tapi ya bersyukur waktu itu ya memang namanya usaha, kalau dijalanin serius, ditekunin, dikelola, pasti Tuhan berkatin kan. Nah, diberkatin lah, balik modal. Abis balik modal ya kita pengen berlipat. Betul. Ya udah gimana caranya? Pinjem duit lagi, usaha lagi yang kedua, buka cabang, ya kan? Dikelola, balik modal lagi, buka lagi yang ketiga. Nah, sampai intinya tadi Cindy nanya kenapa bisa mau ke Pru. Betul. Kan kita usaha awalnya cuman karena suka, tapi lama-lama yang kita aiming bukan sukanya. Kita ngelakuin hal yang kita suka, misalnya itu kopi. Lama-lama juga udah nggak pusing sama kopi gitu loh. Udah nggak segitunya. Ujung-ujungnya kita pengennya apa? Profit lebih besar, pengen growth, pengen ada pertumbuhan. Betul. Nah, dalam hal pertumbuhan bisnis itu nomor 1 paling penting adalah sistemnya. Iya. Okay. Gimana caranya gue bisa nambahin income tanpa modal dikeluarin banyak. Dan itu di usaha kopi jujur waktu itu gue nggak ketemu. Karena ya pasti kan kalau lu mau nambah lagi, lu harus nambah modal. Injek lagi dong, bener gak sih? Iya, injek lagi. Injek lagi, tenang. Uncle I kaya. Keren. Ya, kan modalnya dari dia. Iya kan? Iya. Dikasih bunga juga. Dibungain 1% setiap bulan. Tapi kalau perhitungannya matang ya why not gitu kan. Gas. Tapi masalahnya kan perlu balik modal, perlu dikelola. Betul. Sedangkan waktu itu nambah injek dana berarti tambah peluang kan. Betul. Tambah resiko gak? Pasti. Tambah resiko. Kita sewa tempat. Kan gak mungkin beli ya, modalnya kan terlalu gede. Kita sewa itu setiap tahun naik apa enggak sih? Naik dong. Bahan baku naik apa enggak? Naik. Gaji karyawan? Naik dong. Kalau nggak bisa omset marah. Pasti naik nggak? Nah itu yang kita kan mesti tanya kepada Allah. Nah itu dia. Nah dari situlah gue ngerasa kayak ya Tuhan, sampai kapan gue ada di roda seperti ini? Putarannya kok kayak yang muternya kayak yang secara akuntansi sih menarik keuangannya. Belum lagi gitu nih gak sih kok yang kayak misalnya kalau kita bikin bisnis franchise itu maksudnya di tempat A bisa bagus, 2 bagus, 3 tiba-tiba yang 3 ternyata kurang bagus, ntar yang 4 jelek gitu ya. Pasti. I see. Setiap cabang itu produk sama, menu sama, setiap cabang produk primadonanya beda-beda. Ya, iya. Bingung ya? Beda sih. Iya. Tapi ya memang seperti itu. Oke, jadi itu yang bikin lu tuh kayak berpikir ya penuh hikmat nih ya jadinya ya. Ada urapan Tuhan lah ya. Tuhan memberkati lah ya. Akhirnya lu kayak oke deh gue harus coba sesuatu yang lain ya. Makanya lu cobain Prudential. Iya, karena gue percaya, gue yakin banget kalau gue selama 5 tahun gue tanam singkong. Sampai kapanpun gue akan tuai singkong. Gak akan pernah tuai apel. Betul. Kecuali gue mulai sesuatu yang baru, tanam apel. Betul. Nah waktu itu Pru dateng, ya gue ngeliat kok sistemnya kok sama persis sama coffee shop yang gue jalanin. Intinya fokus buka cabang aja. I see. Tapi nggak pakai modal. Dah, that's it. Menarik banget tuh ya. Iya kan? Iya benar-benar. Jauh gitu loh.
Kalau begitu udah masuk ke bisnisnya, dibilang suka nggak suka, ya bisnis yang kita kejar apa sih? Profit dan growth. Betul. Nah Gitu ini loh. sih kok yang kadang tuh anak muda ya, kadang suka keliru ya, Iya. anak muda ya. Tapi Belum kepentok aja. Iya, enggak apa-apa, enggak semua anak muda Iya. loh kok, enggak ya. Oke. Nah, kok oke lah lu akhirnya nih join nih ya Prudential ya, ya. Dengan siapapun itu ya, kayak temen lu ya kalau nggak salah ya, Iya. temen-temen ya. Leader gue adalah temen SMA gue di Jakarta. Oke, temen SMA Iya. akhirnya kontak Koko. Iya, ngajakin chat ada bisnis. Ya udah, ketemu ngobrol-ngobrol ya, singkat cerita intinya diajakin lah ke bisnis Pro. Oke. Gitu. Nah, pasti pas join Prudential itu lu nggak langsung yes dong, atau lu langsung yes tuh? Netral. Oh, Koko Jadi netral nih. nggak negatif, tapi nggak yang yes juga. Oke. Kenapa? Karena gue ngelihat netralnya gini. Yang pertama gue pikirin adalah gue lagi mau ditipu di mana. Itu netral tuh ya. Oh iya dong. Ya itu kan harus dikajinya seperti itu dong. Kan kita diajakin satu opportunity, oh buka kafe gini-gini, oh bagus bla bla bla. Iya, lu injek bro, 2M. Oh berarti ini kan ada sesuatu yang dipertaruhkan. Oh iya, betul. Nah waktu itu gue diajakin, gue langsung mikir, bener-bener pikir yang terburuk dulu. Ini yang terburuknya apa? Nggak ada rugi modal, nggak ada apa ya, nggak ada opportunity loss gitu loh, nggak ada rugi modal. Justru kalau gue nggak coba, ternyata gue bisa, oh gue rugi banyak, gitu loh. Jadi kalau dibilang ragu, sebenarnya enggak. Tapi dibilang semangat, enggak juga, karena gue belum coba. Oke. Tapi dibilang unik ya, maksudnya waktu ditanya, misalnya ada yang nanya, ada dong perasaan ragu? Enggak sih. Ada perasaan takut nggak bisa nggak? Ya wajar nggak bisa, kan kopi juga dulu nggak langsung bisa. Betul. Tapi kalau dipelajarin bisa kan? Gitu loh. Iya. Jadi ya netral aja. Nah buat teman-teman nih yang mau tahu bisnisnya seperti apa, ya boleh langsung kontak saya ya, nomor handphonenya di bawah ini ya. Takutnya ke yang lain gitu. Oh gitu ya? Ini kan bisnisnya luar biasa dahsyat ya, yes ya kan. Oke kok. Nah tapi gini sih kok, maksudnya aku juga pernah lah ada di posisi, pernah lah mengalami kayak Koko gitu ya, kayak awal-awal kayak gitu. Nah tapi kalau kayak Koko sendiri nih, ada nggak sih momen yang kayak bikin oke deh ini nih emang ini yang gue harus lakukan nih gitu. Kalau sampai kebablasan berapa tahun nih kok? bablasnya 19 tahun. 19 tahun berarti kan tadi umur 29. 26. Berubah ya Enggak, tadi ya joinnya 26. Oh 26 berarti kan 19 tahun. Nah, ya 29 kan? 29 ya. 29 beberapa tahun yang lalu kan? Ya kan? Beberapa belas kali kok ya. Iya. Nah itu ada gak sih kok momen kayak ini nih? Iya, itu gue sebut di hidup gue ya, itu momen dimana gue fall in love sama Pro. Fall in love ya? Iya, jadi waktu awal join gue cuman ngelihat, wah opportunity-nya apa? Ya kalau nggak dicoba rugi. Oke, nyoba. In love nggak? Nggak. Namanya juga nyoba. Anytime buy gitu kan. Nah tapi ada momen fall in love waktu itu 2007 akhirnya bulan Mei gue married sama Devike. Oke, ini fotonya ada di tengah sini ya. Pokoknya perempuan paling the best ya, the best gila. banget itu ya. Itu salah satu keputusan terbaik gue. Wow, amazing. Devike fotonya. dengarkan. Okay. Ada fotonya di tengah sini nanti, oke. Nah jadi waktu abis married seperti itu nggak lama kita honeymoon ke Bali. Kalau nggak salah tuh 6 hari kah 7 hari kurang lebih lah ya. Seminggu lah ya. Kita honeymoon. Kotak angpau zaman dulu kan belum ada QRIS, jadi semuanya cash. Nah dititipin lah ke tante titip ya angpau. Dan dia nggak tahu masukin rekening gua kapan. Nah pas abis honeymoon gitu, itu hari ketiga itu gua kontak coffee shop gua. Gua kontak udah nggak diangkat. Cabang 1, cabang 2 diangkatnya lama, hari keempat udah nggak ada yang bisa dikontak. Wow. Udah kayak yang nasib gimana ini, ya udah nggak tahu, gitu loh. Guanya lagi honeymoon, ini ada istri nih, gue harus membahagiakan dia, tapi guanya pusing gitu kan, ya kan, ya udahlah, gue cuma mikir, udahlah be present aja deh, nikmatin aja momennya ini gitu ya.
Ya udah sampailah hari terakhir. Nah hari terakhir itu uang cash tuh udah nggak ada, udah tinggal mungkin 20.000 mungkin ya, 10.000 gitu ya. Cuman masalahnya ini masih dapat nasi kucing kok. Iya bisa sih. Abis itu gimana? Iya kan? Itu posisi jam 11 siang. Nah flightnya ke Jakarta itu malam. Jadi kan waktu masih panjang. Di depan hotel gue inget banget gue bilang sama Devike, Say kamu boleh deh pinjam duit dulu ke Cici. Cici ipar ke cicinya Devike. Devike lagi mungkin waktu itu SMS kali ya. Lagi oprek-oprek HP. Terus saya ada dorongan dalam hati gitu ya. Itu ATM 2 langkah di depan lu. Cek lah. Tapi saya gue lawan. Cek gimana orang terakhir sisanya cuma berapa puluh ribu. Udah dipakai nih untuk meritan gitu ya. Ada dorongan lagi. Daripada malu pinjem-pinjem sama orang. Cek aja. Sampai akhirnya gue bilang sama Devika, Say bentar tahan dulu deh. Cek dulu ATM. Begitu ngecek, iya ada 870.000. Wah langsung surga dunia tuh. Iya kan langsung dibongkar dong. Iya biar nggak ini clawback gitu kan. Langsung dikuras tuh ya. Iya siapa tahu ada orang salah transfer gitu kan. Kan ya udah diambil ya nggak bisa diambil lagi kan. Udah gue sisain lah 20.000 tuh gue inget banget. Gue ambil 850 terus gue bilang ke Devika, sayang tenang abang ada uang. Udah gak usah pinjem-pinjem gitu ya. Udah singkat cerita habislah hari itu kita pulang ke Jakarta. Gue bilang sama Devika, Say kamu cek dong besok print buku rekening. Ini angpau dari mana? Gue masih positive thinking loh. Kalau omah yang kasih kan gue harus say thank you. Elah omah. Nah ya, terus besokannya Devika bilang, Oma, tuh Prudential transfer. Sin, gue langsung mikir gini loh. Pas momen itu, gue tuh sama sekali gak serius jalanin Pru. Sama sekali ya, sama sekali gak serius. Bener-bener gue prospek kalau mau prospek. Kalau gue gak mood ya gue gak prospek. Jadi gue gak ada kesetiaan sama sekali sama Pru saat itu. Tapi Prudential setia loh sama gue. Sedangkan gue setia sama 3 cabang gue. Coffee shop. Gue kontak gak bisa loh. Nah satu sisi gue ngelihat, ini kalau gue nyari pilih pasangan hidup, gue harus cari yang setia sama gue dong. Betul dong. Nah gue bilang sama Devika, Say kebayang gak? Ini kan kita lagi liburan ditransfer 850.000. Kalau kita ditransfernya 8 juta, rasanya gimana coba? Terus Devika bilang, iya enak lah, enak. Terus gue mikir lagi, 800.000, 8 juta ini kan cuma masalah angka ya. Cuma masalah seberapa kita serius ya. Betul. Kalau ditransfer 80 juta, lebih enak loh Say. Iya, Devika bilang gitu. Terus gue mikir lagi, Say kebayang gak kalau kita lagi liburan nih, ditransfer 800 juta. Devika cuma bilang, ya udah kalau bagus jalanin. Sebenarnya dia bukan support, itu bohwat itu. Kayaknya udah terserah lu gitu ya. Tapi itu udah masuk ke otak gue. Jadi maksudnya kalau kita segala sesuatu yang kita kelola pasti ada pertumbuhan. Nah kalau ngomong resultnya seberapa, ya tinggal seberapa kita setia mengelolanya kan. Nah dari situ ya itu yang bikin gue jatuh cinta dalam arti gini loh. Gue nggak setia aja, Prunya setia nih. Gitu. Wah, nah itu yang gue kejar terus. Keren. Sampai akhirnya jadi kenyataan. Bener. Itu yang emang aku tuh arahnya mau ke situ gitu sebenarnya. Ya? Jadi sebenarnya 800 juta sebulan, 800 juta itu sekali transfer tuh udah pernah ya. Bukan per bulan tuh ya. Bukan, sekali itu transfer sekali transfer tuh. tuh. Iya. Seru kan? Seru banget tuh ya. Aku jadinya deg-degan gitu ya. 800 juta tuh kayak mana gitu. Ya enak sih. Enak iya insya Allah ya. Ya amin. Oke kok. Nah itu kan momen lu ya. Maksudnya itu gue yakin itu pasti momen yang paling lu gak bisa lupain lah. Iya. Nah tapi sebenarnya sadar atau tidak sadar, dan gue yakin lu sebenarnya sadar ya, bahwa Amazing Team itu tuh sekarang tuh gede sekali, besar sekali, solid sekali, kompak sekali. Ya maksudnya ya aku sih pun sendiri bersyukur lah gitu lah, aku ada di Amazing gitu. Nah Koko sendiri nih, sebelum ngeliat Amazing sebesar hari ini, apakah memang itu sudah terlintas di pikiran Koko, gue harus bikin Amazing sebesar ini? Dan apakah memang dari dulu tuh sudah ada visi sebesar ini gitu loh? Yang pasti kalau ngomong visi udah ada sebesar ini, enggak spesifik, tapi ada visi besar. Dan visi itu nggak langsung kebayang Amazing Team gitu ya, enggak. Jadi cuman kebayang waktu itu zaman agent, gue cuman visinya cuman pengen kaya, ya kan, pengen kaya. Sembari nggak tahu kayaknya berapa gitu. Pokoknya
wah pengen 800 juta deh sebulan gitu ya. Sekali transfer kayaknya enak. Udah cuman impian lah, bukan visi lah ya. Cuman angan-angan. Begitu gue jadi leader, tahun berikutnya gue jadi leader, gue pernah diundang meeting leader, grup besar. Wah satu gedung tuh leader semua. Gue ingat banget gue pernah bilang sama Devika, Say, ini semua leader loh di sini. Itu banyak banget, kurang lebih 400 orang. Dan gue bilang, kita kalau mau bangun bisnis, mau bangun grup yang besar, kita harus bikin sebesar ini. Impian kan. Iya. Tapi belum ada kayak gambaran amazing team segala macam. Visi itu bertumbuh sih. Visi bertumbuh. Okay. Kalau dibilang ada visinya, ada, tapi nggak spesifik gitu loh. Tapi blur, tapi ada. Nah, sampai sekarang pun ada nggak visi ke depannya? Ya ada. Ada visi ke depannya. Apakah amazing team udah sebesar apa yang gue impiin? Ya belum sih. Gitu loh. Berarti memang visi lu tuh berarti pas jalanin Pro tuh besar sekali ya. Maksudnya iya karena nyata banget gitu, kelihatan banget gitu ya. Ya lu tuh mau bangun tim gitu. Oh iya dong. Iya ya. Kan kenapa gue jalanin bisnis insurance? Ya gue jatuh cinta sama sistemnya. Gue jatuh cinta sama gimana caranya kita bisa scale up bisnis tanpa setor modal gila-gilaan. Dan ada sistem yang bisa bikin kita income-nya automatically growing. Nah, cuman kan untuk semua fitur-fitur itu kan gak gratis. Harus ada yang dibangun. Ya. Tapi gambarannya udah ada. Oke. Gitu. Berarti ya ibarat kata tuh ya sebenarnya lu dari awal tuh udah firm banget nih lu harus bangun tim nih di sini. Iya dong. Ya. Iya. Oke. Nah, kalau gue boleh tahu nih kok, maksudnya kan aku juga kan sebenarnya lagi merintis nih, ya kan ibarat kata seperti itu. Nah, Koko kan udah jalanin bisnis Prudential ini kan udah 18, udah 19, sudah mau 20 tahun lah ya sebenarnya ya kan. Pasti aku yakin nih ada beberapa prinsip-prinsip yang Koko pasti pegang untuk bangun si amazing ini. Nah, boleh nggak share ke aku dan ke teman-teman semua nih 3 aja deh, 3 prinsip yang Koko pakai gitu loh. Prinsip ya. Betul. Mungkin satu, kita apa yang gue selalu pegang tuh gini loh. Amazing team ini bukan punya gue. Oke. Gitu loh. Gue lahir ke dunia ini gak bawa apa-apa. Toh nanti juga someday gue dipanggil, gue juga gak bawa apa-apa. Nah terus ini gue ngerjain apa dong? Ya kan? Semua yang kita punya ini, semua yang ini pemikiran gue, prinsip gue ya. Semua yang ada pada gue bukan milik gue. Ini adalah sesuatu yang Tuhan percayain di tangan gue. Ya. Pertanyaannya, gue ini hamba, big boss maunya apa? Gitu loh. Karena kalau gue mikir, oh amazing team punya gue, ya udah, suka-suka gue dong. Iya. Gak bisa gitu. Tapi ini kan sesuatu yang harus gue pertanggungjawabkan. Nah itu prinsip nomor 1. Supaya apa? Gue harus benar-benar paham banget sebesar apapun sebesar apapun amazing team di Prudential, ini bukan punya gue. Gue harus tetap ngelola terus, gitu loh. Dan kalau seburuk apapun, kondisi yang sejelek apapun, tenang, ada bosnya. Gue tinggal laporan sama bos, gitu loh. Nah, itu prinsip pertama. Nah, prinsip kedua yang gue selalu pegang ya, ini gue dapat dari Uncle I, yang baik sekali ya. Dia bilang gini, hidup itu nggak boleh dipimpin sama perasaan. Hidup tidak boleh dipimpin oleh perasaan. Iya. Nah ini bagus sekali nih quotes ini memang. Iya. Lanjut kok. Karena banyak orang hidup dipimpin sama perasaan. Perasaan itu menipu. Iya bener. Lagi jatuh cinta kayaknya happy, lagi kesel kayaknya bete gitu. Nah hidup itu harus dipimpin sama prinsip kebenaran. Yang benernya harus gimana nih? Suka gak suka udah lakuin aja. Mood gak mood lakuin aja. Pokoknya lu kerjain aja. Kerjain aja. Yang bener seperti apa kan kita harus tahu. Gitu loh. Nah terus ya prinsip ketiga, ya gak ada sesuatu yang besar, yang instan tiba-tiba. Semua yang besar juga semua awalnya kecil. Jadi kalau sekarang amazing team dibilang besar, mungkin dari kacamata seseorang ini kecil, tapi ini akan bisa jadi lebih besar lagi. Gitu loh. Semua yang besar itu awalnya kecil. Gitu. Keren. Nanti berarti ada 3 ya, nanti kan jadi kan mesti di listing nih di tengah sini gitu ya kan 3 prinsip ya kok ya. Yang pertama ATC itu bukan punya Koko, tapi ini milik bersama, jadi ini tanggung jawab kita bersama nih teman-teman. Amazing. Iya dong. Ya. Yang kedua berarti prinsipnya tadi
Gak boleh hidup itu gak boleh dipimpin sama oleh perasaan. Jadi harus dipimpin oleh kebenaran. Iya. Okay. Harusnya gimana? Iya. Yang ketiga itu kita harus memulai segala sesuatu yang besar itu dari yang kecil. Iya. Betul ya. Artinya harus setia dari perkara kecil untuk dapat sesuatu yang besar. Yes. Gitu loh. Saya banyak kita lihat, kita ngobrol gitu ya sama kenalan kita yang bahkan di luar Pru pun ya. Mereka hidup diberkati segala macam. Startnya small loh, tapi setia mengelola aja. Nah banyak orang kan pengennya gede, tapi nggak setia dengan yang kecil. Iya, susah ya. Betul. Ya kita kalau mau dipercaya yang besar ya kita harus setia dari yang kecil. Ya hal-hal kecil apa sih? Ikut sistem lah hari Sabtu. Ya apalagi sih kok biasanya kalau ini hal-hal kecil ya. Setiap hari kita makan siang. Makan siang kita presentasi atau kita sharing ketemu orang ya. Masa ya itu big deal? Itu kan kecil banget. Iya kan? Kecil banget ya. Kalau yang kecil aja gak mau. Wah pengen hidup gede. Kuku. Gimana caranya? Bener gak? Ya gak nyambung. Iya, paham gitu. Sih. Jadi kalau kita mau sesuatu yang besar ya kita harus mau setia melakukan hal yang kecil juga ya. Iya. Oke, it's very good. Sebenarnya prinsip pasti banyak ya. Banyak lah. Cuman ini kan takutnya kan podcastnya terlalu panjang nih. Ini bisa berapa series? Iya bisa. Apa kita bikin series saja? Jangan gak usah ya. Kasih kesempatan buat yang lain. Oh iya sih. Oke Kora. Mengingat bahwa Amazing Team itu udah ulang tahun yang ke-10 nih. Ya berarti Amazing Team itu udah 10 tahun nih kok. Ya gak berasa ya. Iya gak berasa ya kok ya. Iya. Nah aku yakin banget pasti ada suka dan duka lah bangun Amazing. Gak mungkin lah bangun Amazing yes terus nih dahsyat. Oh iya gitu. Ada gak sih kok satu momen, ya ini momen yang lu gak bisa lupain lah. Banyak sih sebenarnya momen yang gak cuma satu. Satu aja. Oke lah. Mungkin waktu awal-awal Amazing Team berdiri ya tahun 2016. Kita di Jakarta itu cuman ada 12 leader. Di Jakarta 12 leader ya. Di Semarang kalau nggak salah 4 leader ya. Di Semarang 4. 6 leader. Oh di Semarang 6, berarti ada 18 ya. Okay. Jadi 6 leader di Semarang, 12 leader di Jakarta. Nah momen yang paling keren tuh menurut gua ya. Waktu itu kita bangun Amazing Team sembari yang penuh kekhawatiran, penuh takut, tapi nggak ada pilihan lain selain Amazing Team harus berdiri. Wah, banyak doa, gedein iman, nggak ada lagi. Ya udah, pokoknya berdoa, gedein iman. Dan ternyata waktu awal-awal kita hari Sabtu itu banyak satu leader itu bisa tugasnya sampai 3 kali. Oh. Ngajar MC. MC. Ngajar sama nanti ada apa lagi misalnya asyir gitu loh. Jadi banyak satu orang leader tuh kerjanya tuh double. Kayak dia lagi gitu ya. Dan waktu itu yang gue bener-bener salut ya. Ada satu leader yang bertugas ngajar, dia berhalangan. Nah itu kurang lebih ada 4 leader lah termasuk gue. Wah si A nggak bisa datang nih, gimana? Karena kejebak ini itu segala macam. Itu 4 leader ini semua bukan yang lu aja enggak. 4 leader ini, gue bisa, nggak apa-apa, gue aja. Lu kan bawa agent, nggak apa-apa, gue aja. Oh wow, keren. Itu keren. priceless loh. Iya benar. Itu keren sih, itu keren banget. Betul. Itu yang gue ngerasa meskipun mulai dari 12 leader, tapi kalau value ini bisa dijaga, Tuhan pasti berkatin lah. Wah keren sih, gila gitu. Itu sih keren sih kok. Ya. Gila. Wajar kalau itu menjadi salah satu momen yang terbaik lah yang buat lu bangun Amazing ya. Iya. Pernah gak lu ada kepikiran kayak udah deh kayaknya gak bisa nih, kayaknya gue harus nyerah deh. Maksudnya ada gak sih momen-momen seperti itu? Momen dimana gue burn out pasti ada. Burn out. Tapi kalau kata nyerah tuh gimana ya, gue jujur ya, gue tuh takut sama kata nyerah. Kenapa? Nyerah itu kan artinya gue lempar tanggung jawab. Iya. Kan semua tantangan yang ada di depan kita pasti kan gak mungkin ngelebihin kekuatan kita kan. Betul. Gitu loh. Nah saat kita ada tantangan dan kita nyerah, artinya kan kita lempar tanggung jawab. Artinya kita gak mengelola dengan baik kan. Nah kalau gak mengelola dengan baik,
itu semua bisa diambil dari kita. Betul. Jadi gue takut kalau nyerah. Tapi burnout ada. Ya terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya ngobrol lah. Kalau gue kan punya apa ya, temen curhat, temen sharing itu kan pasti Devika. Gue ngobrol sama Devika, gue minta pertolongan dari Tuhan. Gue minta kekuatan, minta hikmat lah. Tapi gue yakin apa yang gue hadepin ini pasti gue bisa lewatin. Jadi masalah nyerah apa enggak itu keputusan. Berat sih ya situasi. Situasinya berat. Tapi untuk nyerah apa enggak itu keputusan gue. Dan gue takut. Dan lu takut nyerah. Ambil keputusan untuk menyerah. Iya. Karena gue lebih takut konsekuensinya gitu. Iya, gue paham. Wah gila, keren sih kok. Gitu. Berarti gue lihat nih kayaknya Ibu Devika ini sangat mempengaruhi hidup kamu ya kok. Oh iya. Iya banget. Soalnya kita perlu sebut lah kok ya, iya ini dong. Kan maksudnya iya. Ini. Iya itu iya banget. Itu iya banget ya kok ya. Momen apa tuh yang paling kayak gila banget gitu. Gila ini kok dia bisa mikirnya kayak begitu gitu. Lagi berjalan yang amazing ya. Iya dia itu yang bisa membuat gua tuh sadar kalau gua ini sombong. Wah, lagi nggak ikut sistem segala macam. Devika tuh cuman bilang, ya kamu mau gede tapi kamu nggak ikut sistem. Gimana mau jadi contoh? Nah dia tuh yang bisa menenangkan badai dalam hati gua, Cie. Tapi emang iya dia tuh yang bikin gua normal gitu. Dia yang bikin otak gua tuh cespleng gitu loh. Ya jadi, gambarannya gua. Jadi pikirannya kalau udah mulai rada oleng dikit, gitu iya ya. Kan? Kayak siapa sih cowok mana yang nggak emosi kalau di jalan ketemu orang bodoh? Nah itu kan tantangan. Biasanya sih gitu ya, memang ya laki-laki itu kan, ya. Apa ya? Pencobaan yang sangat berat gitu loh. Iya gila loh itu. Kita udah bener jalurnya, tapi ketemunya sama orang bodoh. Nah itu kan kayak yang, aduh kayaknya kalau bisa gue pitas deh gitu kan. Nah Devika suka ngomong, jangan sombong lah. Itu langsung loh iya tapi emang bener kan. Kalau gue ngerasa gue lebih bener apa segala macam kan gue sombong. Dan itu kalau dibiarin kan gue bisa jadi apa ya, ngegulung gitu loh. Kesombongannya ngegulung. Nah Devika itu yang apa ya, kasih alert ya. Iya kasih alert ya. Gitu ya, kayak alert gitu. Ini udah di luar gitu ya. Iya benar. Itu dia yang bikin gue tetap balance, tetap apa ya, tenang gitu. Berarti Ibu Devika ini sangat berpengaruh ya buat itu anugerah terbesar lah. Anugerah terbesar ya. Isi masuk banget sih ini. Kayak yang penting Devika dengar. Iya, pasti dengar sih kok abis gitu ini ya. Iya. Harus dengar. Harus pasti dengar ini. Iya. Nah kok yang tadi aku bilang ya kok, ini kan momen ulang tahun Amazing yang ke-10 nih. Iya. Ya dan mungkin banyak juga leader-leader Amazing yang nonton ini juga. Iya. Bukan leader doang sih, pasti agent, tim ya, atau orang-orang yang baru yang mau jalanin Prudential bareng Amazing. Ada nggak kok pesan yang Koko pengen sampaikan nih buat teman-teman di Amazing menyambut hari ulang tahun Amazing yang ke-10? Oke, Amazing Team nggak berasa udah 1 dekade. Iya. Nah itu semua dimulai dari kita terpaksa harus bangun. Tapi yang gue bisa yakinin buat teman-teman lah ya, buat kita semua, buat teman-teman, Amazing Team ini grup yang diberkati Tuhan. Grup yang diberkati Tuhan. Okay. Ya proven. Dari awal buka peringkat 153 kalau gak salah. Itu 10 tahun lalu dong. 2016. Sekarang masuk peringkat top 10. Bahkan gak yang 10 ya. Maksudnya top 10 gitu. Udah rada di atas. Iya udah rada di atas gitu. Iya. Itu gila. Itu bukan ngerayap lagi. Itu terbang gitu. Dan itu semua ya satu, kita ini diberkati gitu. Nah kita yang ada di Amazing Team, kita harus tahu visi dari Amazing Team itu sendiri itu apa. Visi dari Amazing Team adalah apa? Leaders of Change. Leader of Change. Iya, kita ada di sini satu itu anugerah. Dan gua berharap kita semua di sini bisa jadi leader-leader yang membawa pengaruh, yang membawa perubahan. Leader-leader yang punya kedewasaan, yang honored and respect. Leader-leader yang punya pegang prinsip-prinsip yang benar gitu loh. Prinsip led gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa berdampak untuk banyak orang. Kondisi sekarang di luar Amazing Team deh, di luar sana gitu ya. Kondisi mereka lagi butuh pegangan lagi. Yeah. Mereka butuh harapan. Yeah.
Dan itu memang tugas kita semua. Banyak yang tidak pasti di luar juga ya kok ya. Iya. Gue nggak bilang di Amazing Team, di Prudential pasti gimana, tapi proven lah. Kita diberkati gila-gilaan sih. Ya. Dan kita ada di Amazing Team, ini kan ada reasonnya. Betul. Ya kita jalanin lah panggilan kita sebagai seorang leader, sebagai seorang amazing people gitu ya. Untuk apa? Ya untuk kita bangun visinya bareng-bareng. Bawa perubahan dalam hidup banyak orang. Yang pasti kalau kita bawa perubahan dalam hidup banyak orang, hidup kita juga pasti berubah. Ya. Gitu. Gila, ini kayak lagi meeting ini. Meeting leader ya? Kayak lagi meeting unit saya. Gitu ya? Meeting leader cuman ini berdua. Oh gitu, oke. Kayak lagi diingetin saya gitu. Iya. Alhamdulillah ya, oke kok. Nah kok mungkin sebenarnya udah mau selesai nih kok acara kita nih ya. Nah cuman gini, ini terakhir nih kok dari aku nih. Mungkin ya banyak orang yang nonton podcast kita ini ada dalam keadaan saat Koko itu di awal. Saat keadaan Koko yang lama ya mungkin lagi struggling, gak punya tujuan, mungkin hidupnya lagi gak ada rasa, hambar, pikirannya lagi oleng. Nah terakhir nih kok ya, ada gak pesan yang Koko mau sampaikan kepada mereka untuk menguatkan mereka? Iya. Kameranya ada di sebelah sini kan? Oke. Iya. Kalau pesan terakhir untuk yang buat temen-temen yang ada dalam kondisi gue beberapa tahun lalu, yang pasti satu teman-teman, ini yang prinsip yang selalu gue pegang. Tuhan itu tidak menciptakan sampah. Kita ini lahir bukan sebagai sampah. Tapi kalau hidup kita berasa kayak sampah, pasti ada yang salah, gitu loh. Pasti ada yang salah. Dan inilah kesempatannya buat kita harus sadar dulu kalau kita ini berharga. Kita ini disiapin masa depan yang baik gitu loh. Kalau enggak kenapa kita masih hidup gitu kan? Mungkin dulu juga gue juga pernah ada perasaan kenapa ya hidup kok nggak ada arah segala macem. Gue masih hidup. Tapi satu sisi gue pernah beberapa kali luput dari maut gitu. Luput dari kematian gitu ya. Padahal kalau Tuhan ambil kan selesai sudah. Ternyata memang ada purpose-nya, ada tujuannya. Selalu ada purpose dalam setiap pain yang kita alamin. Dan yang pasti purpose-nya itu adalah untuk keuntungan banyak orang. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, oh iya gak ada arah segala macam, ya kita harus lihat dulu basic dari hidup kita tuh apa. Ya pegangan kita satu-satunya apa sih yang gak akan ngelepasin kita? Ya Tuhan kan. Semua orang bisa ingkar janji, Tuhan tuh gak bisa ingkar janji. Jadi pegang janji Tuhan, lihat flashback, lihat ke dalam hidup kita. Mungkin kita bukan anak orang kaya, tapi kita punya kemampuan, kita punya visi. Ya kenapa enggak, kita setia aja jalanin visi kita. Kita setia jalanin visi apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Dan yang pasti satu, jalaninnya bergandeng tangan lah. Selalu andelin Tuhan. Dan selalu lakukan apa yang benar, bukan apa yang gampang. Karena apa yang gampang bisa menghasilkan cuan seberapa lama. Kalau kita pengen arahnya besar, tahan lama, lakukanlah hal yang benar. Dan selalu andalkan Tuhan. Happy Sunday. Oh enggak ya? Happy Sunday ya. Gila. Bagus banget kok, buset dah. Iya, oke. Aduh, sabar ya. Sabar ya. Oke, berarti ya ini ya buat kasih alert juga ya ke teman-teman ya. Jadi jangan berputus asa. Iya dong. Saat keadaan kita lagi di bawah itu justru kita harus ngelihat ini ada tujuan apa nih yang Tuhan lagi siapin buat kita. Betul. Kurang lebih seperti itu. Karena ya balik lagi ingat cerita yang tadi, kondisi keuangan keluarga berantakan, keluarga broken home, tapi gua bisa ngelihat seolah-olah kayak dikasih lihat ini loh hidup yang berlimpah gini. Kan ini nyakitin ya. Itu nyebelin banget gitu. Terus ada beberapa orang juga yang sinisin lagi, keluarga lagi. Nah tapi ya everything happen for a reason. Selalu ada purpose di setiap pain yang kita alamin. Dan yang ya itu ya istilahnya kita harus ngeresponnya dengan benar aja. Iya. Gitu sih. So buat teman-teman ya, tidak boleh ada excuse ya teman-teman ya. Di depan saya ini benar-benar ada bukti nyata ya, seorang yang broken home ya, hidupnya biasa-biasa saja ya, tapi hari ini hidupnya sudah berkelimpahan dan banyak sekali memberkati hidup banyak orang termasuk Amazing Team. Amin. Kok
BTW thank you banget buat waktunya ngobrol-ngobrolnya hari ini ya. Nanti mungkin ada seri-seri berikutnya kok, tapi bukan dengan saya. Oh gitu. Ya dengan orang lain bener ya. Nanti ada Devika bisa berkali-kali kok. Bisa berkali-kali ya. Oke, BTW Koko thank you buat waktunya. Dan pastinya kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Amazing Team Happy yang birthday. ke-10. Ya pastinya kita pengen Amazing itu menjadi rumah, betul ya, untuk banyak orang ya, dan membuat hidup banyak orang menjadi berubah dan bertumbuh juga. Yes, betul. Bener ya kok ya. Betul. Oke, so saya Cindy pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di Amazing Journey Podcast berikutnya.